Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Tika, seorang wanita yang sejak bayi telah menghadapi penderitaan. Ditinggalkan di tepi jalan, ia diadopsi oleh pasangan miskin, Pak Zainal dan Bu Karsih, yang membesarkannya dengan penuh kasih. Namun, kehidupan Tika tidak pernah mudah. Setelah kehilangan orang tua angkatnya akibat kemiskinan dan penyakit, ia menikah dengan Bowo, seorang pria yang awalnya terlihat baik tetapi ternyata membawa penderitaan baru. Begini kisah lengkapnya. 40 tahun lalu, seorang bayi mungil ditemukan tergeletak di tepi jalan desa oleh pasangan miskin, Pak Zainal dan Bu Karsih. Bayi itu terbungkus kain lusuh, menangis lirih seakan memohon belas kasihan. Pak Zainal, seorang buruh tani, memandang bayi itu dengan hati yang pilu, sementara Bu Karsih langsung merasakan ikatan emosional yang kuat. "Kita bawa dia pulang. Ini mungkin jawaban doa kita," ucap Bu Karsih dengan suara gemetar. Pasangan itu telah lama mendambakan anak, namun tak pernah dikaruniai keturunan. Meski hidup serba kekurangan, mereka memutuskan untuk merawat bayi itu dengan penuh kasih. Bayi itu mereka beri nama Tika, yang berarti harapan. Kehadiran Tika membawa kebahagiaan yang tak terhingga di tengah keterbatasan hidup mereka. Pak Zainal bekerja keras di ladang, sementara Bu Karsih menjajakan gorengan keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecil mereka. Meski sederhana, mereka memberikan segala yang mereka bisa untuk memastikan Tika tumbuh dengan baik. "Dia adalah anugerah. Kita harus menjaganya dengan sekuat tenaga," ujar Pak Zainal suatu malam. Namun, kehidupan keluarga ini tidak pernah mudah. Tika tumbuh menjadi anak yang ceria, meski lingkungan mereka penuh dengan kesulitan. Ia sering membantu Bu Karsih menjajakan gorengan di pasar dan ikut Pak Zainal ke ladang. Kehidupan mereka mungkin miskin secara materi, tetapi kaya akan kasih sayang. Ketika Tika mulai beranjak dewasa, badai kehidupan menghampiri keluarga kecil itu. Pak Zainal mulai jatuh sakit akibat bekerja terlalu keras di bawah terik matahari. Sementara itu, Bu Karsih juga mulai kehilangan tenaga karena usia dan kondisi kesehatan yang memburuk. Kesehatan Pak Zainal dan Bu Karsih terus memburuk. Mereka tidak mampu membiayai pengobatan, dan akhirnya, satu persatu, mereka meninggal dunia. Tika yang masih remaja harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan kedua orang tua angkatnya dalam waktu yang berdekatan. Saat upacara pemakaman, Tika berdiri di tepi makam dengan air mata yang tak henti mengalir. "Kalian sudah melakukan yang terbaik untukku. Aku berjanji akan terus berjuang," bisiknya lirih. Namun, setelah itu, ia harus menghadapi dunia sendirian tanpa bimbingan siapapun. Kehidupan menjadi semakin sulit. Tika mencoba meneruskan usaha kecil-kecilan ibunya dengan menjual gorengan. Namun, tanpa bimbingan dan dukungan, hasilnya tidak mencukupi. Desa tempat tinggalnya yang kecil dan penuh gosip seringkali menjadi sumber tekanan bagi Tika. Meski begitu, Tika terus berjuang. Ia adalah wanita yang tangguh dan pantang menyerah, meski kerap dihantui rasa rindu yang mendalam terhadap kasih sayang orang tua angkatnya. "Aku harus bertahan. Kalau tidak, semua perjuangan mereka akan sia-sia," pikirnya. Di tengah kehidupannya yang penuh perjuangan, Tika bertemu dengan seorang pria bernama Bowo. Dengan wajah manis dan sikap lembutnya, Bowo berhasil mencuri hati Tika. Ia memberikan perhatian yang selama ini Tika rindukan. Bowo melamar Tika, dan mereka menikah dalam upacara sederhana di balai desa. Awalnya, pernikahan mereka terasa seperti mimpi indah. Bowo sering mengucapkan kata-kata romantis yang membuat Tika merasa dicintai dan dihargai. Namun, setelah pernikahan, Tika pindah ke rumah keluarga Bowo, yang berarti hidup di bawah atap yang sama dengan ibu mertua, Bu Ratna. Kehidupan Tika yang baru ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Bu Ratna, ibu mertua Tika, tidak menyukai kehadirannya sejak awal. "Kamu pikir kamu siapa? Datang dari keluarga miskin dan mengharapkan hidup enak di sini," sindir Bu Ratna setiap kali ada kesempatan. Setiap pekerjaan rumah tangga dibebankan kepada Tika. Ia harus mencuci pakaian seluruh keluarga, membersihkan rumah, dan memasak, sementara Bowo hanya diam. Ketika Tika lelah dan melakukan sedikit kesalahan, Bu Ratna langsung memarahinya di depan semua orang. Sikap Bowo pun mulai berubah. Ia lebih sering pergi keluar rumah dengan alasan pekerjaan, tetapi Tika tahu ia menghabiskan waktu di tempat perjudian. "Aku menikahimu untuk apa kalau kamu malah jadi beban?" kata Bowo suatu hari dengan nada dingin. Di tengah tekanan rumah tangga, cobaan lain datang menghampiri. Seorang penjual gorengan lain merasa iri karena dagangan Tika lebih laris di pasar.
Orang itu menyusun rencana jahat dengan menyuruh seseorang membeli gorengan Tika dan berpura-pura keracunan. Kabar bahwa gorengan Tika beracun segera menyebar di desa. Penduduk desa mulai menghindarinya, bahkan meludah ketika Tika lewat di depan rumah mereka. Perempuan macam dia, pantas hidupnya penuh masalah, kata salah satu warga dengan sinis. Nama baik Tika hancur. Ia tidak hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga harga dirinya. Tika mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Hari itu, ia berjalan pulang dengan langkah lunglai. Air matanya terus mengalir di sepanjang jalan. Bu Ratna memanfaatkan situasi ini untuk mempermalukan Tika. Lihat, aku sudah bilang, kamu tidak bisa dipercaya. Bahkan, berdagang saja tidak becus, ejeknya. Tika hanya bisa diam sambil memendam rasa sakit yang semakin dalam. Nama baik Tika yang telah hancur membuat warga desa semakin membencinya. Kejadian gorengan beracun itu menjadi alasan bagi mereka untuk mengusir Tika dari desa. Kamu hanya membawa sial di sini, teriak salah seorang warga saat Tika mencoba menjajakan dagangannya. Tika dipermalukan di depan banyak orang. Mereka melempar batu ke arah dagangannya, menghancurkan keranjang gorengan yang ia bawa dengan susah payah. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tak mampu melawan. Dengan hati hancur, ia meninggalkan desa tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Setelah terusir, Tika berjalan tanpa arah hingga kakinya membawanya ke pinggiran hutan. Tak ada tempat lain untuk dituju. Ia memutuskan tinggal di hutan. Dengan tangan gemetar dan tubuh yang lemah, Tika membangun gubuk kecil dari ranting dan dedaunan. Setiap malam, ia harus bertahan dari dingin dan rasa takut. Suara binatang buas dan kegelapan membuatnya menggigil, tetapi ia tidak memiliki pilihan. Untuk bertahan hidup, ia memakan buah-buahan liar yang ia temukan di sekitar hutan. Hari-hari berlalu, dan tubuhnya semakin kurus karena kekurangan gizi. Meski begitu, Tika terus bertahan dengan tekad yang tersisa. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus hidup, ucapnya pada dirinya sendiri setiap malam. Suatu hari, Tika sedang mencari buah di tepi hutan ketika ia mendengar suara rintihan lemah. Dengan penuh rasa takut dan penasaran, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor harimau besar yang terluka parah. Harimau itu tampak kelelahan dengan luka menganga di kakinya. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Tika ragu untuk mendekat, tetapi hatinya tidak tega melihat makhluk besar itu menderita. Mengumpulkan keberanian, Tika mendekati harimau tersebut. Kamu terluka, ya? Aku tidak akan menyakitimu, bisiknya lembut. Ia membersihkan luka harimau itu dengan air dari sungai kecil di dekat situ, meskipun tangannya sendiri gemetar. Harimau besar yang diberi nama Toman itu perlahan mulai pulih berkat perawatan Tika. Meski awalnya waspada, Toman akhirnya menunjukkan rasa percaya. Harimau itu mulai mengikuti Tika kemanapun ia pergi, seperti seorang sahabat setia. Toman menjadi pelindung Tika. Ia selalu berjaga di sekitar gubuk kecilnya, memastikan tidak ada binatang buas lain yang mendekat. Kehadiran Toman membuat Tika merasa tidak lagi sendirian. Malam-malam yang dingin terasa lebih hangat karena tubuh besar Toman sering berbaring di dekatnya. Kamu satu-satunya yang peduli padaku sekarang, kata Tika sambil memeluk tubuh Toman yang hangat. Kehidupan Tika yang mulai tenang bersama Toman kembali terusik ketika ia melihat sekelompok pemburu memasuki hutan. Mereka berbicara keras tentang mencari harimau besar untuk diambil kulit dan taringnya. Tika merasa takut dan gelisah. Ia tahu Toman berada dalam bahaya besar. Dengan tubuh kecilnya, ia mencoba membawa Toman ke tempat yang lebih aman. Mereka menembus hutan yang penuh duri dan semak belukar. Namun, para pemburu itu menemukan jejak mereka. Suatu malam, mereka datang ke gubuk kecil Tika dengan senjata di tangan. Kami tahu kau menyembunyikan harimau itu. Di mana dia? Teriak salah seorang pemburu. Tika mencoba melindungi Toman dengan berdiri di depan gubuknya. Dia tidak ada di sini. Pergi dari tempatku, teriaknya dengan suara bergetar. Tetapi para pemburu tidak percaya. Mereka menghancurkan gubuk Tika dengan kejam, meninggalkan Tika yang menangis di tengah puing-puing. Setelah pemburu menghancurkan gubuknya, Tika dan Toman melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Tika berusaha mencari tempat yang lebih aman, tetapi hutan semakin gelap dan dingin. Tubuh Tika yang lemah membuatnya sulit melangkah, tetapi Toman terus berada di sisinya. Mereka akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di dekat sumber air kecil. Tika membersihkan gua itu dan menjadikannya tempat perlindungan sementara. Toman, meski terlihat kelelahan,
tetap berjaga di depan gua untuk memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Suatu pagi, Tika mendengar suara tangisan kecil dari kejauhan. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang anak kecil yang tersesat di tengah hutan. Anak itu tampak ketakutan dan kelaparan. Toman mendekati anak itu dengan perlahan, seakan memahami bahwa makhluk kecil ini membutuhkan bantuan. Awalnya, anak itu ketakutan melihat harimau besar, tetapi Tika berhasil menenangkannya. "Jangan takut, Toman tidak akan menyakitimu," ujar Tika lembut. Tika membawa anak itu ke gua, memberinya makanan seadanya, dan merawatnya. Anak itu bernama Dinda, seorang gadis kecil yang terpisah dari keluarganya saat bermain di pinggiran hutan. Kehadiran Dinda memberikan warna baru dalam kehidupan Tika yang penuh kesepian. Setelah beberapa hari bersama, Tika menyadari bahwa Dinda tidak bisa terus tinggal di hutan. Dia butuh keluarganya, bukan hanya aku dan Toman, pikirnya. Namun, membawa Dinda kembali ke desa berarti menghadapi risiko besar, termasuk penghinaan dan ancaman dari warga. Tika akhirnya memutuskan untuk mengantar Dinda pulang, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Sebelum pergi, ia berbicara kepada Toman. "Aku tidak tahu apakah aku akan selamat, tapi aku harus melakukannya untuk Dinda. Kau harus tetap di sini, Toman. Ini terlalu berbahaya untukmu." Namun, Toman enggan berpisah. Harimau itu mengikuti Tika dan Dinda dari kejauhan, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai mereka selama perjalanan menuju desa. Ketika Tika tiba di desa bersama Dinda, warga langsung bereaksi negatif. "Itu dia, perempuan pembawa sial itu kembali," teriak salah seorang warga. Kehadiran Toman di belakang Tika membuat situasi semakin tegang. Warga desa membawa tongkat dan batu, bersiap menyerang Toman. Tika berdiri di depan mereka, melindungi Toman. "Jangan sakiti dia. Dia tidak berbahaya. Dia hanya ingin melindungiku," teriak Tika dengan suara gemetar. Dinda mencoba menjelaskan bahwa Tika telah menyelamatkan hidupnya, tetapi warga tidak peduli. Mereka lebih takut kepada Toman daripada mendengarkan penjelasan. Kepala desa akhirnya turun tangan untuk meredakan situasi, tetapi ketegangan tetap tinggi. Melihat warga yang semakin marah, Toman dengan bijak memilih untuk mundur. Ia berlari kembali ke hutan, meninggalkan Tika dan Dinda di desa. Tika menangis melihat sahabatnya pergi, tetapi ia tahu bahwa Toman melakukannya untuk melindunginya. Dinda akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarganya. Orang tua Dinda menangis haru dan berterima kasih kepada Tika atas pengorbanannya. Namun, warga desa tetap memandang Tika dengan hinaan dan kebencian. Tika kembali ke hutan dengan hati yang hancur. Ia merasa kehilangan satu-satunya sahabat sejatinya. "Toman, aku tidak tahu apakah aku akan pernah melihatmu lagi, tetapi aku akan selalu merindukanmu," bisiknya sambil menatap ke arah hutan yang gelap. Di tengah kesedihannya, Tika menyadari bahwa Toman telah mengajarinya banyak hal tentang keberanian dan ketulusan. Meskipun dunia manusia telah meninggalkannya, Tika merasa bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian selama Toman ada di sisinya. Musim hujan datang dengan derasnya, membawa tantangan baru bagi Tika. Gua tempat tinggalnya bersama Toman mulai tergenang air. Setiap sudut gua yang biasanya melindungi mereka kini basah, membuat udara semakin dingin. Tika mencoba menyelamatkan barang-barang seadanya yang ia kumpulkan dari hutan. "Toman, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita harus mencari tempat baru," bisiknya sambil mengelus kepala Toman. Harimau itu seolah mengerti. Ia mengikuti Tika keluar dari gua yang kini hampir sepenuhnya terendam. Di tengah pencarian tempat baru, tubuh Tika yang lemah mulai menyerah. Ia jatuh tersungkur di tanah basah, napasnya tersengal-sengal. Toman mendekat, memandangnya dengan mata penuh kekhawatiran. Tika memeluk Toman erat. "Aku tidak sanggup lagi, Toman. Tapi aku ingin kau tetap bertahan. Kau harus pergi ke tempat yang aman," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, Toman menolak untuk meninggalkan Tika. Harimau itu terus menjaga, bahkan ketika tubuhnya sendiri mulai melemah karena kurang makan. Suatu malam, Tika menyadari bahwa kondisi Toman semakin memburuk. Harimau besar itu terlihat ringkih, tetapi tetap mencoba melindungi Tika dari dinginnya malam. Dengan sisa tenaganya, Tika mencari makanan di sekitar hutan, meski hasilnya tak seberapa. Ketika pagi tiba, Toman tidak lagi bergerak. Tubuhnya terbaring di tanah, napasnya perlahan melemah. Tika menangis histeris, memeluk tubuh besar sahabatnya yang telah memberikan segalanya untuknya. "Jangan tinggalkan aku, Toman.
Aku hanya punya kamu, isaknya. Dalam keheningan pagi itu, Toman menghembuskan napas terakhirnya. Tika merasa seolah dunia runtuh. Sahabat sejatinya kini telah tiada, meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Setelah kepergian Toman, Tika hidup dalam kehampaan. Namun, takdir memberinya kesempatan baru ketika seorang pria kaya bernama Pak Rahman menemukannya di tepi hutan. Pak Rahman, yang tengah berburu lahan untuk usaha baru, terkejut melihat kondisi Tika yang kurus dan lemah. Pak Rahman membawanya ke kota untuk dirawat. Tika awalnya menolak, tetapi tubuhnya yang sudah terlalu lemah tidak memberinya pilihan. Dalam perjalanan, Pak Rahman merasa ada sesuatu yang familiar tentang Tika. Setelah berbicara panjang, Pak Rahman menyadari kemungkinan bahwa Tika adalah anak kandungnya yang hilang 2 dekade lalu. Ia segera melakukan tes DNA untuk memastikan. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa Tika memang anak kandung Pak Rahman dan istrinya, Bu Mirna, yang hilang saat masih bayi. Ketika kabar itu sampai pada Tika, ia menangis tanpa henti. "Jadi, aku punya keluarga?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Mirna memeluk Tika erat. "Kamu adalah anak kami. Kami telah mencarimu selama ini," katanya sambil menangis bahagia. Tika yang selama ini merasa kehilangan, akhirnya menemukan cinta dan keluarga yang ia impikan. Kehidupan Tika berubah total. Ia tinggal bersama orang tua kandungnya yang kaya raya, mendapatkan cinta dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Namun, di sudut hatinya, ia selalu mengenang Toman, sahabat setianya yang telah memberikan arti baru pada hidupnya. Tika belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan kehilangan dan kesakitan, cinta sejati akan selalu memberi kekuatan untuk bertahan. Kini, ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, membawa kenangan Toman sebagai bagian tak terpisahkan dari dirinya.